Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Triana dengan NIM 211420097. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kertas kerja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis 1 mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Ibu Yani Aguspriani ME. Baik, pembahasan materi yang pertama yaitu tentang definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu kertas yang sengaja dibuat dan dikumpulkan selama proses pemeriksaan yang meliputi semua bukti yang dikumpulkan auditor untuk memperlihatkan pekerjaan yang dilaksanakan, metode dan prosedur yang digunakan, serta kesimpulan yang diambil. Jadi, kertas kerja adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dengan cara mengumpulkan semua bukti fisik maupun non-fisik. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dan mengevaluasi metode dan prosedur yang digunakan serta untuk pengambilan sebuah keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Standar Auditing Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 6 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien ataupun milik auditor. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berlaku untuk menghindarkan penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi, kepemilikan kertas kerja itu berada pada kantor akuntan publik, bukan milik klien ataupun auditor. Selanjutnya, Standar Auditing Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 8 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun sehingga dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Jadi, seorang auditor itu harus menerapkan prosedur yang memadai untuk keamanan kertas kerja dan harus menyimpan atau mengarsipkan kertas kerja sekurang-kurangnya 10 tahun. Aturan etika kompartemen akuntan publik memuat aturan yang berkaitan dengan kerahasiaan kertas kerja. Aturan etika 301 yang berbunyi, anggota kompartemen akuntan publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan klien. Jadi, seorang auditor itu dilarang untuk mengungkapkan informasi klien kepada pihak klien kecuali adanya seizin dari klien tersebut. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Yang pertama ada lengkap. Kertas kerja harus lengkap dalam berarti dua makna. Yang pertama ada kertas kerja harus berisi semua informasi yang pokok, dan yang kedua ada kertas kerja tidak memerlukan penjelasan tambahan secara lisan. Kertas kerja harus bisa berbicara sendiri dalam artian kertas kerja harus berisi informasi yang lengkap, tidak berisi informasi yang masih belum jelas atau pernyataan yang belum dijawab. Yang kedua ada teliti. Dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dan penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis maupun perhitungan. Yang ketiga ada ringkas. Dalam pembuatan kertas kerja harus berisi atau dibatasi pada informasi yang pokok serta disajikan secara jelas. Jadi, kertas kerja itu memuat informasi yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat ada jelas. Kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor, dan auditor harus menghindari penggunaan istilah atau kata yang memiliki arti ganda. Jadi auditor itu diusahakan untuk menggunakan istilah yang memiliki arti ganda untuk menghindari salah penafsiran. Yang kelima, rapi. Kerapihan dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerjanya. Ada tipe kertas kerja. Yang pertama ada program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah instruksi
instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Yang kedua ada working trial balance. Working trial balance merupakan suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak pada laporan keuangan auditan. Ada ringkasan jurnal adjustment. Dalam proses audit, apabila auditor menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan, auditor membuat draft jurnal adjustment dan nantinya akan dibicarakan dengan klien. Jurnal adjustment berbeda dengan jurnal penggolongan kembali. Jurnal penggolongan kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Sedangkan jurnal adjustment digunakan oleh auditor untuk mengoreksi catatan akuntansi klien yang salah. Yang kelima yaitu schedule pendukung. Dalam setiap schedule pendukung harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantumkan dalam daftar tersebut. Metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Schedule pendukung harus memuat berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Hubungan antara berbagai tipe kertas kerja. Hubungan antara berbagai tipe kertas kerja harus memperhatikan hubungan antara schedule pendukung, schedule utama, ringkasan adjustment, working trial balance, dan laporan keuangan audit. Susunan kertas kerja. Yang pertama ada draft laporan audit, yang kedua ada laporan keuangan auditan, yang ketiga ada ringkasan informasi bagi reviewers, yang keempat ada program audit, yang kelima ada laporan keuangan atau lembar kerja atau worksheet yang dibuat oleh klien, yang keenam ada ringkasan journal adjustment, yang ketujuh ada working trial balance, yang kedelapan ada schedule utama, dan yang terakhir ada schedule pendukung. Arsipan kertas kerja. Pengarsipan kertas kerja ada dua macam. Yang pertama ada arsip kini atau current file, dan yang kedua ada arsip permanen atau permanent file. Arsip kini atau current file adalah arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang sedang diaudit saja. Sedangkan arsip permanen atau permanent file adalah arsip permanen Sedangkan arsip permanen atau permanent file adalah data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu tentang arsip permanen. Arsip permanen berisi informasi. Yang pertama ada kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien. Yang kedua ada pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian internal. Yang ketiga ada bagian organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab para manajer. Yang kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa laku jangka panjang. Yang kelima ada letak publik, proses produksi dan produk pokok perusahaan. Yang keenam ada notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk klien. Arsip permanen memiliki tujuan yang pertama untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang sedang digunakan dalam audit tahun-tahun mendatang. Yang kedua untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit laporan keuangan klien tersebut. Yang ketiga untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.